Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau merupakan suri tauladan kita, contoh dan panutan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Pak Malik, apa temanya Pak Malik hari ini? Membakar untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Sebenarnya ini masih 19 ya, 19 Ramadan. Biasanya kalau bahas Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena puasanya 29 kan sudah. Jadi kita bahas terkait dengan Lailatul Qadar. Nanti mungkin dari pertama kita akan bahas tentang keutamaan atau apa sih Lailatul Qadar itu. Di dalam surat Al-Qadr seperti yang sudah saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatil qadr. Jadi di situ artinya inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkan hu Al-Quran fi lailatil qadr, di dalam malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas terkait dengan turunnya Al-Quran. Di situ ada kata anzala. Jadi anzala, kalau kita ini bahas tafsir ya, itu anzala, tadi inna anzalna, berasal dari kata anzala. Di dalam Al-Quran kata turun itu ada anzala, ada nazala. Kalau anzala, semua ulama tafsir sepakat bahwa itu diturunkan secara sekaligus. Jika nazala, di situ ada tadi inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu, pakai nazala. Tanazzalu berarti malaikat itu turunnya berangsur-angsur bergantian. Nah, di situ tadi ada inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Allah, kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, dalam kurung secara sekaligus. Meskipun ini masih debatable, tapi sebenarnya tidak debatable, karena ketika malam Lailatul Qadar ini, keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah pertama kali muncul Lailatul Qadar, pertama kali itu juga Al-Quran diturunkan. Cuma kemudian pada malam 17 Ramadan itu ada yang mengatakan bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan seperti yang sudah pernah saya jelaskan dari sama dunia ke Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan melalui malaikat Jibril, itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau istilahnya anak sekarang, orang sekarang itu kayak
apa hari baik kayak biasanya kan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 gitu kan. Jadi itu pas 222 semua. Angkanya cantik. Kalau orang Cina pakai 9999 dan ternyata ini Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dari sama dunia ke Nabi Muhammad itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi 22222. Ini kalau lahir itu lahir angka cantik namanya. Jadi inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi di situ menggunakan kata anzala. Artinya Al-Qur'an diturunkan pertama kali itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu wama dan apa? Adro, tahukah kamu wama adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Sebenarnya Nabi Muhammad sendiri itu sudah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mempertanyakan wama adraka ma Lailatul. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang begitu istimewa. Bahkan meskipun Nabi Muhammad sudah diperlihatkan itu hanya kayak setuku ini dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sampai di situ menggunakan bahasa, kalau ini menurut ilmu balaghah yang biasanya dipakai oleh para mufasir. Ilmu balaghah itu ilmu tentang, kalau bahasa Indonesia gitu, terkait dengan cara membuat syair. Bagaimana cara kata atau bahasa itu, untaian kata itu bisa menjadi lebih bermakna, lebih berarti jika dibandingkan dengan tidak menggunakan susunan yang menggunakan tata bahasa yang itu gitu. Jadi wama adraka ma Lailatul Qadar. Saking mulianya malam Lailatul Qadar sampai di situ menggunakan bahasa, tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Padahal Rasulullah sudah pernah dilihatkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi 12 berarti sekitar 83 ya. 83, ya sekian lah, nggak sampai 83,5. Makanya kalau di penggenapan ke bawah 83 tahun. Jadi ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, amal soleh, maka akan setara dengan kita melakukan selama 83 tahun. Muncul pertanyaan, apakah Lailatul Qadar itu diturunkan hanya pada kaumnya Nabi Muhammad atau kaum-kaum sebelumnya? Di dalam beberapa kitab tafsir, termasuk di dalam tafsirnya kalau tidak salah Quraisy Shihab, saya pernah baca, itu ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan, kalau nggak salah pendapatnya Pak Malik, di situ ada pendapatnya Imam Malik, tapi bukan mazhab Imam Maliki, yang banyak yang mirip-mirip namanya ya. Itu menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya diturunkan pada kaum Nabi Muhammad. Sejarahnya karena pada saat Nabi Muhammad diperlihatkan umur para nabi sebelum beliau itu umurnya ratusan tahun, ada yang 400 tahun. Kayak Nabi Nuh itu umur 100 berapa? Nah, 1000 malah. 150 tahun tuh belum mendapatkan pengikut satu pun pengikut untuk mengikuti beliau. Umur 150 tahun. Bayangkan, ngajak untuk berdakwah untuk mendapatkan satu pengikut 150 tahun itu belum satu pun pengikut beliau dapat. Sedangkan Nabi Muhammad sebagaimana sabda beliau bahwa umurnya itu antara 60 sampai 65 ya Pak Malik kalau nggak salah. Jadi Nabi Muhammad sendiri 63.
Jadi kalau lebih dari 63 sebenarnya sudah bonus. Nah, dari historis itulah kemudian Nabi Muhammad minta, ya Allah, bagaimana sedangkan umat-umat sebelum saya itu umurnya ada yang ribuan, ratusan tahun, itu masih banyak yang masuk neraka. Dakwanya ratusan tahun, ya amalnya cuma segitu-segitu aja. Apalagi umat saya yang hanya umurnya 60 sampai 70 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kaumnya Nabi Muhammad, yaitu setiap tahunnya akan diturunkan dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar bisa dihitung kalau kita umurnya 60, berarti 60 kali 83 tahun. Ya hampir samalah dengan akhirnya hampir sama dengan umurnya zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, malam Lailatul Qadar itu juga diberikan di samping kepada umatnya Nabi Muhammad juga kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana diwajibkannya puasa itu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi saya teringat ketika nyebut Nabi Muhammad tadi ada sebuah hadis rohima anfun. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad itu sunnah muakkad, kita harus mengucapkan sholawat kepada beliau. Rohima anfun bilang Nabi Muhammad. Celaka bahasa Indonesianya, tapi kalau dulu saya di pesantren itu artinya rohima itu apa ya? Lubang. Anfun hidung, jadi hidungnya lubang. Tapi bahasa Indonesia ketika disambung menjadi pelit atau celaka. Celaka atau pelit ketika ada umatku yang mendengar namaku disebut tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi saya tadi berkali-kali membaca nama Nabi Muhammad, nah itu harus diucapkan sholawat. Kembali ke laptop Lailatul Qadar. Sampai jam berapa Pak Malik? Lama ini. Kalau sudah dibahas banget. Jadi tadi sampai mana nih? Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua. Tadi yang pertama, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu dua-duanya mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa memberikan alasan. Sebagaimana Allah mewajibkan kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, diwajibkan pula sebelum Nabi Muhammad diwajibkan puasa. Selanjutnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, ini termasuk di antara salah satu keistimewaan. Kenapa sih begitu istimewanya malam Lailatul Qadar? Karena di situ ada tanazzalul malaika. Malaikat itu berbondong-bondong, bergantian untuk turun ke dunia. Memberikan doa, memberkati kepada orang-orang yang melakukan amal soleh di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tidak hanya para malaikat tetapi gengnya malaikat juga turun. Siapa gengnya malaikat? Waruhu fiha, yaitu roh. Yang di situ ar-roh di situ adalah malaikat Jibril. Komandannya para malaikat. Makanya kalau dalam saudara-saudara kita Nasrani itu menyebut Ruhul Kudus, Tuhan Bapa. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Adi tadi, Mas Adi tadi pagi, itu Siti Maryam ketika mengandung kemudian semua orang menggunjing, ini belum menikah kok sudah mengandung, maka diperintahkan untuk puasa berbicara karena menjelaskan juga percuma. Wah, nggak mungkin ada orang yang percaya, masa iya ada orang tidak menikah tiba-tiba hamil.
ya pasti zina. Nah, tuduhannya pada saat itu bahwa Siti Maryam zina. Maka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tidak usah ngomong. Ketika melahirkan sampai mengasingkan diri di kebun-kebun kurma, kemudian lahir, yang menjawab cukup anaknya, yaitu Nabi Isa bisa berbicara ketika masih bayi. Jadi Nabi Isa lah yang menjawab ketika orang-orang menggunjing, orang menuduh, memfitnah ibunya, Nabi Isa yang menjawab. Karena masih bayi, orang-orang malah heran, oh bayi kok bisa ngomong. Itu wahyunya Nabi Isa. Kembali ke laptop. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Allah mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Jadi ada beberapa tafsir, beberapa mufasir yang menjelaskan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu rezeki, mati, jodoh dan seterusnya semua manusia ditentukan pada saat malam Lailatul Qadar itu. Dengan izin Allah, bi'idnillah. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin, dari segala urusan. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu, ada yang menjelaskan bahwa pada saat para malaikat turun, kemudian orang-orang itu melakukan kebaikan pada saat para malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu, maka segala urusannya akan dipermudah karena mendapatkan doa, mendapatkan berkah dari malaikat yang saling berbondong-bondong bergantian, sampai kalau dilanjutkan keterusan ayat itu sampai terbitnya fajar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada juga yang menyambung sampai ayat berikutnya bahwa yang dimaksud dengan segala urusan tadi adalah bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan salam, akan mendapatkan kedamaian, hidupnya itu tenang, damai, bahagia, sejahtera. Seperti itu. Jadi itulah para mufasir yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar itu diantaranya tadi sudah. Jadi rangkumannya, pertama, malam Lailatul Qadar itu pertama kali Al-Quran diturunkan, dan itu merupakan berkah tersendiri, sebagaimana di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, bahwa Al-Quran diturunkan di malam yang penuh berkah, yaitu yang dimaksud adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dengan adanya Al-Quran diturunkan, maka kehidupan manusia menjadi berkah karena di situ diatur mana yang baik dan mana yang buruk, menjadi pedoman hidup manusia. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding dengan bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan ada mufasir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud 1000 bulan itu tidak terbatas pada 999 atau di bawah 1001, tetapi lebih dari, seperti ungkapan para syair kayak siapa? Khairul Anwar ya, yang ingin hidup lebih dari 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi. Nah itu jadi itu hanya kiasan bahwa lebih dari, bahkan mungkin bisa lebih dari 100 tahun. Yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar itu para malaikat turun untuk mendoakan kita ketika kita melakukan amal perbuatan soleh. Yang keempat, barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan salam, mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, dan seterusnya. Itulah keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu akan turun? Tunggu seri berikutnya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Bila itu